Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abusa Widya Astuti dengan NIM 905001231120. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model analisa Islam dalam perspektif Islam. Yang pertama itu penurunan kurva Islam dalam ekonomi Islam. Penurunan kurva Islam perlu dilakukan dengan melakukan modifikasi terhadap beberapa asumsi dasar yang ada dalam model konvensional. Penyesuaian paling penting adalah pada penghapusan peran suku bunga sebagai variabel penentu dalam keputusan investasi dan permintaan uang. Pembahasan kedua yaitu faktor yang mempengaruhi keseimbangan Islam. Yang pertama, kebijakan fiskal, kebijakan pemerintah terkait pengeluaran dan perpajakan. Faktor kedua yaitu adalah kebijakan moneter yang berkaitan dengan pengaturan jumlah uang beredar oleh bank sentral. Faktor ketiga yaitu faktor ekspektasi dan kepercayaan pelaku ekonomi juga sangat menentukan keseimbangan Islam. Pembahasan ketiga yaitu analisis keseimbangan kurva Islam. Keseimbangan kurva Islam mengembangkan kondisi di mana pasar barang IS dan pasar uang LM berada dalam keadaan seimbang secara simultan. Titik perpotongan antara kurva IS dan LM mencerminkan keseimbangan makroekonomi dalam jangka pendek, di mana permintaan agregat sama dengan output yang dihasilkan dan permintaan uang sama dengan penawaran uang. Pembahasan keempat yaitu hubungan kurva Islam dan ADAS. Model LM digunakan untuk menganalisis keseimbangan dalam jangka pendek di sektor real dan sektor moneter dengan hasil akhirnya berupa tingkat pendapatan nasional dan suku bunga. Sementara itu model ADAS digunakan untuk memahami hubungan antara tingkat harga umum dan output nasional. Hubungan antara kedua model ini terletak pada bagaimana hasil dari model IS-LM mengaruhi kurva permintaan agregat atau AD dalam model ADAS. Pembahasan ke-5 yaitu dampak keseimbangan kurva Islam dalam kebijakan ekonomi Islam. Yang pertama yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis sektor real. Kedua, memberikan dukungan terhadap kebijakan fiskal yang adil dan inklusif. Yang ketiga yaitu stabilitas kebijakan moneter syariah. Keempat, menciptakan stabilitas makroekonomi tanpa eksploitasi. Kelima, pengurangan ketimpangan ekonomi dan sosial. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.